Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kali ini secara khusus saya akan menampilkan doa Mazmur yang dinyanyikan dalam misa perayaan syukur hari ulang tahun yang ke-75 yang mulia Bapak Ignatius Kardinal Suharyo di Gereja Katedral Jakarta, yang juga merupakan mazmur tanggapan pada hari ini. Sebelum kita nikmati pujian dalam lagu, kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan aku berdoa kepadamu ya Tuhan, aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar jawablah aku, dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Hai orang-orang yang rendah hati, tertindas dan kesakitan, keselamatan daripada-Mu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan,
membangun kota-kota Yehuda. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Sekali peristiwa seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah
demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang baru saja kita baca menampilkan sosok ahli Taurat yang mengajukan pertanyaan kepada Yesus bukan dengan maksud yang baik pertama-tama, tetapi dikatakan dalam Injil untuk mencobai Yesus. Niatnya tidak sepenuhnya murni, namun Yesus tidak peduli mau maksud baik, maksud jahat, mau mencobai, mau sungguh-sungguh bertanya dengan tulus dan jujur. Yesus memberikan jawaban yang membimbing orang itu. Mereka, ahli-ahli Taurat ini kadang-kadang juga dalam satu kelompok dengan orang-orang Farisi yang menghayati hukum-hukum sedemikian rupa keras dan menyucikan hidup mereka dengan cara yang negatif dalam konteks sosial, yaitu memisahkan diri dari kebanyakan orang, terutama dengan orang-orang non-Yahudi. Dan karena itu lalu itu yang dipakai oleh Yesus untuk mengubah cara pandang, cara pikir, cara berperilaku ahli Taurat itu. Kepada orang yang seperti itu, Tuhan kita Yesus Kristus menggarisbawahi pentingnya belas kasih, kerahiman. Maka Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kepada ahli Taurat itu yang memusatkan perhatian dan hidupnya pada hukum utama kasihilah Tuhan Allahmu dan segala atributnya dengan kekuatan, dengan akal budi, dengan segenap jiwa dan seterusnya. Dan ahli Taurat itu menghubungkan kasih Allah dan kasih kepada sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat itu mencoba memadukan dua hukum yang berbeda dari sumber yang berbeda. Yang pertama itu dari kitab Ulangan dan yang kedua dari kitab Imamat sebagaimana kita ketahui. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, terhadap orang yang demikian, Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan betapa pentingnya belas kasih. Kesucian hidup sebagai bagian dari iman dihayati dalam semangat persaudaraan dan belas kasihan. Atau kita mengingat pada waktu Bapak Suci Paus Fransiskus datang ke Indonesia, kita mengambil tema iman, persaudaraan, dan bela rasa. Itu yang ditampilkan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati itu menolong justru orang Yahudi yang selama ini membenci orang Samaria. Tak peduli bahwa orang Samaria itu dibenci, dihina, direndahkan oleh orang Yahudi yang dirampok habis-habisan, dipukuli setengah mati, tetap ditolong. Berbeda dengan Imam dan Lewi yang sesama Yahudi tapi tidak peduli kepada orang yang sedang dirampok dan dalam keadaan setengah mati, sekarat. Justru orang Samaria yang baik hati datang menolong, menaikkan ke keledai tunggangannya sendiri yang sebetulnya itu tidak boleh dalam hukum mereka, tetapi semua itu sudah, yang penting orang ini selamat. Dibiayai, dirawat,
Dan kemudian Tuhan kita bertanya, dari antara orang Lewi, imam, dan orang Samaria itu siapa yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok itu? Yang dirampok adalah orang yang sedang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Itu pasti orang Yahudi. Tetapi yang menolong justru orang Samaria. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di sini kita melihat bagaimana kesucian hidup diperbaharui oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak melulu pada sikap saklek, pada hukum-hukum, melainkan pada belas kasih, pada bela rasa, pada kemurahan hati. Dan persis disinilah kita dipanggil untuk menghayati hidup dan iman kita. Mari kita bersama-sama mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan agar iman kita bertumbuh dalam persaudaraan tanpa diskriminasi dan dalam belas kasihan, dalam bela rasa, menolong bahkan orang yang membenci dan memusuhi kita. Itu baru namanya yang istimewa sebagai murid Kristus. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan menyanyikan bersama-sama doa Bapa kami sebagaimana tampak dalam video ini. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.